Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para subscriber suami difabel yang dirahmati Allah, setiap kali saya selalu memohon dan meminta agar teman-teman mensyukuri apa kenikmatan yang kita rasakan selama ini. Harusnya kita syukuri kepada Allah yang Maha Kuasa dan besar. Jah Gusti kang Maha mubeng dumadi, karena setiap langkah yang kita lakukan adalah karena izin atas kehendak Beliau. Kita di bumi ini adalah berkat Allah, karunia dan diberi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita mensyukurinya dengan ujian apapun, baik itu yang baik, yang jelek, yang positif maupun yang negatifnya. Sholawat beserta salam kita selalu junjung kepada baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya, para keluarganya. Kita selaku umatnya memohon juga agar diberikan syafaatnya di yaumil akhirat nanti, dan semoga kita dipertemukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak subscriber suatu fabel yang dirahmati Allah, pentingnya Al-Quran dalam hidup kita. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik ciptaan. Dikatakan dalam Al-Quran dengan istilah ahsanut takwim, sebagaimana dawuhipun Allah, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wasyaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan negeri Makkah. Kita di Indonesia ya, negeri Indonesia, yang di Makkah ya, negeri Makkah, yang di Australia, negeri Australia yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat Yasin ayat 1-4. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini.
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berdasarkan ayat di atas, jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, manusia jelas yang paling sempurna. Meski secara kekuatan fisik manusia bisa dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain, tapi manusia dibekali hati dan akal yang dengannya manusia bisa berpikir dan mendayagunakannya demi kebaikan hidup, termasuk berpikir untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya, jika mengikuti hati dan akal pikirannya yang lurus yang berangkat dari fitrahnya, manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mampu mengenali yang hak dan yang batil. Bahasa Skepel, surah difabel. Uniknya manusia juga tempat salah dan lupa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insanu muhalul hada'i wanisyan. Allah sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang, tidak ingin manusia terjebak, terkukung dan berkubang terus-menerus dalam kealpaan dan kesalahan. Oleh karenanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan suci Ramadan di Gua Hira yang saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang uslah mengasingkan diri dari keriuhan kota Mekah demi menenangkan hati dan pemikiran kebesaran ilahi. Malam saat Al-Quran diwahyukan itu disebut Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang istimewa di mana jika ada seorang hamba yang beribadah pada malam tersebut, maka pahalanya sama dengan pahala ia melaksanakan kebaikan selama 1000 bulan. Subhanallah. Diturunkannya Al-Quran pada malam yang istimewa itu menunjukkan betapa Allah tidak main-main dengan wahyu ini. Sekaligus rasa suara difabel menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Al-Quran dibandingkan kitab suci yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa Skepel, suara difabel yang berbahagia.
Secara umum Al-Quran adalah petunjuk, maka ia disebut hudan atau al-huda. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi seluruh manusia, segenap hamba Allah. Barang siapa memegangnya ayat sebagai petunjuk, maka ia orang yang bertakwa atau muttaqin. Allah berfirman, para subscriber, suatu khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 1-4. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik ciptaannya. Dengan demikian, selaku seorang muslim, sudah selayaknya kita bangga telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pernah meminta masalahnya. Sudahkah kita menunjukkan kebanggaan itu dengan rajin membacanya? Ingat, ini baru tahap membaca dan belum tahap mengamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah, memiliki faedah yang baik, yang besar, dan tentu saja berpahala. Bahkan pahala membaca Al-Quran tidak dihitung berdasarkan surah atau ayat, tapi setiap huruf. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harqa min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsyariha la'akulu harfun awalakun alifun harfun walamun harfun
Harun wa mim has siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka banyak pintu kebaikan. Sebagaimana seorang Muslim, setiap hari kita harus membacanya di setiap kesempatan atau ruang kita, atau setidaknya membacanya usai melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kita merasa berat membaca sholat yang panjang, kita bisa membaca sholat yang pendek. Ini pun tetap membuka peluang besar raihan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang pahala membaca sholat Al-Ikhlas, sebuah sholat yang pendek dalam Al-Quran. Ternyata pahalanya membaca sholat ini sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Jemaah sholat difabel yang selamat jawab subscriber. Selain sebagai petunjuk, fungsi penting lain Al-Quran dalam hidup kita adalah sebagai artikel pengingat atau pemberi peringatan. Ya, karena kecenderungan manusia yang mudah lupa dan salah, itulah Al-Quran hadir untuk mengingatkan kita semua pada jalan Allah yang makin hari manusia makin jauh dari dan melenceng darinya. Allah berfirman Al-Anbiya ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah wujud nyata dari perhatian dan kasih sayang Allah. Jadi sudah semestinya kita mengindahkan peringatan itu. Jika peringatan Allah yang sekian banyak kita abaikan, maka yang rugi dan menyesal adalah
diri kita sendiri. Ingat, para subscriber, suati kabar semuanya, setiap peringatan Allah pada dasarnya untuk kebaikan kita selaku hambanya. Allah sama sekali tidak berkepentingan dengan ibadah kita, sebab Allah Maha berdiri sendiri. Dia tidak lantas menjadi terpuji dengan ibadah yang kita lakukan terhadapnya, dan tidak hina dengan pelanggaran yang kita lakukan terhadapnya. Sama sekali tidak. Kita harus justru harus mengecamkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Toha, Allah berfirman ayat ke-124, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berpaling dari peringatan Allah digambarkan dalam Al-Quran sebagaimana sifat yang buruk dengan pengaruh turunannya yang sangat negatif. Allah menyifati orang yang berpaling sebagai tiada seorang pun yang lebih zalim darinya, dan ia tak termasuk orang yang berdosa. Bahasa subscriber suara difabel yang saya hormati dan saya cintai karena Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-22, "Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Bagi orang yang berpaling dan abai untuk mengingat Allah akan menjadikan hatinya tertutup dan terkunci, sehingga ia tidak lagi dapat memahami dan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber suara difabel, tentunya makna penting lain Al-Quran dalam hidup kita adalah sebagai obat atau penawar.
Oleh karenanya Al-Quran juga disebut sebagai asy-syifa. Dalam hal apa? Al-Quran berfungsi sebagai obat. Apakah sekedar sebagai obat penyakit jasmani atau lahiriah saja, ataukah juga penyakit batinnya saja? Ternyata Al-Quran mampu mengobati atau menjadi penawar bagi kedua jenis penyakit tersebut pada skema surah difabel. Untuk penyakit batin atau penyakit hati dengan bentuk nyata sifat-sifat buruk yang merusak sendi-sendi kehidupan seperti hasut, iri, hati sombong, suka pamer, dan naminah atau gemar mengadu domba. Al-Quran adalah bukti khasiatnya. Pada zaman Rasulullah SAW pada skema surah difabel, betapa banyak orang yang mulanya membenci, setengah mati, dan ingin menyampaikan baginda Rasulullah SAW. Dan Islam akhirnya tunduk saat mencintai Islam dan Rasulullah SAW. Penyakit hati yang sebelumnya ada dalam diri mereka tiba-tiba lenyap begitu mereka mendengar keagungan dan kebenaran kandungan Al-Quran tersebut. Bahasa skema surah difabel. Padahal saat itu mereka baru mendengar beberapa potong ayat. Nah, jika kita sudah setiap hari membaca Al-Quran tetapi belum ada perubahan sifat dan perilaku ke arah yang lebih baik, tampaknya kita perlu memperdalam lagi untuk memahaminya. Yang terpenting istiqomah membersihkan hati kita. Sementara terkait Al-Quran sebagai penawar untuk penyakit fisik, dulu pernah terjadi, yaitu saat Rasulullah SAW membacakan surat Al-Fatihah dan ditiupkan di bagian yang sakit dari seseorang. Sekarang pun banyak orang yang menggunakan Al-Quran sebagai medium penyembuhan. Sungguh betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dengan segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Maaf, saya sebutnya. Yang telah diberikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada skema surah difabel tentunya membicarakan pentingnya Al-Quran dalam hidup kita tidak akan pernah habis, sebab Al-Quran berisikan pengetahuan yang sangat luas, tak akan habis dan kering, mesti terus dikaji. Di kurikulum ini, marilah kita selalu muslim mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mari kita baca setiap hari. Semoga ada
dapat menjadi penerang hati dan rumah kita. Sebab tiada yang lebih beruntung dari orang yang mendapatkan bimbingan dan benderang petunjuknya. Amin. Amin. Pesan saya terakhir, para subscriber yang baru diingat soal mistis soal difabel, ingat setiap peringatan Allah pada dasarnya untuk kebaikan kita selaku hambanya. Allah sama sekali tidak berkepentingan dengan ibadah kita, sebab Allah Maha bersih sendiri. Ma'asyar muslimin, para subscriber soal difabel akhirnya cukup di sini. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Dan mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe beserta lonceng nanti diaktifkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.